Saya sudah meminta staf saya untuk memberikan santunan 150 juta per keluarga, karena ini bagian empati saya pada warga. Ini pemimpin harus begitu, walaupun kegiatan itu saya tidak tahu, tetapi sebagai orang gubernur Jawa Barat, saya sebagai gubernur, saya harus melihat itu adalah sebuah peristiwa kecelakaan yang harus mendapat perhatian dari gubernur, dan gubernur harus bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan saya sudah meminta staf saya barusan antarkan uang 150 juta per keluarganya sebagai bentuk penghormatan dan berbagi kegiatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada 3 kejadian besar yang seharusnya membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu mikir. Satu, yang kemarin meninggal 3 orang gara-gara makan gratis saat istilahnya pesta rakyat pernikahan anaknya itu ya, Maulana Putra itu dengan Karlina itu di Garut. Mati 3. Terus dengan gagah Deddy Mulyadi dia bilang, saya nggak tahu acara itu ada acara makan gratis ya, tapi sebagai sebagai pemimpin Jawa Barat saya harus punya rasa empati simpati, makanya satu keluarga saya kasih 150 juta. Wow. Terus tepuk tangan orang-orang kan. Itu yang kedua. Terus yang sebelumnya di Cianjur atau di Bupati itu, waktu ada lowongan kerja 50 orang diumumkan terbuka, yang datang ribuan untuk pelayan toko. Coba apa maksudnya? Itu harus dipikir. Itu ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang dibentangkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, tiba supaya dipikir. Terus sebelumnya ribuan di Bekasi orang nyari kerja, ribuan. Jadi ada 2 kasus orang nyari kerja di Bekasi yang viral itu, dan kedua di Cianjur atau di Sukabumi yang dicari 50 pelayan toko. Pelayan toko paling gajinya untuk daerah situ paling 1 juta 2 juta ya. Terus yang ketiga makan gratis orang. Jadi kita simpulkan ya, ada idenya apa di situ? Idenya satu, orang itu banyak yang nggak punya kerjaan, anak muda. Gitu. Gak ada kerjaan di lingkungan Jawa Barat. Di lingkungan siapa? Bapak Aing itu sebagai gubernur ya. Kan akunya Bapak Aing. Terus kedua, yang makan gratis itu yang sampai luka-luka 26 orang menurut rilis resmi, dan 3 orang itu wafat. Itu menunjukkan ekonomi susah ya, orang susah makan ya. Tadi pagi saya jualan bubur di bawah ya kan, nggak tahu mungkin karena tanggal tua ya, biasanya saya dapat 150, ini tadi dapat 100. Dapat 100, uang susah ya. Terus ada ibu-ibu, anaknya 1, anak yang ketiga ya, SD, dia makan bubur saya 5.000. Ya, saya kasih banyak, saya kasih porsi 10.000, biasanya begitu. Kemudian dia bilang mau beli beras, dan setelah dia beli beras di toko sebelah, berapa Bu? 11.000 katanya. Saya nyari yang 10.000 seliter nggak ada, beras mahal bener kata dia. Jadi menurut dia 11.000 itu beras tuh mahal ya, karena dia orang yang susah hidupnya ya. Saya tahu karena tetangga saya, ibu-ibu itu anaknya 3, dan itu warga Jawa Barat. Parung kan Jawa Barat ya. Parung kan salah satu kecamatan dari 4 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kan Bogor termasuk Jawa Barat. Inilah ya, yang harus diselesaikan oleh Deddy Mulyadi. Apa? 1, cukup makan untuk Jawa Barat. Gimana caranya? Terus anak-anak muda bisa punya pekerjaan yang layak. Gimana caranya? Itu dipikir. Jangan terus ngevlog sana ngevlog sini, charity sana charity sini.
sini. Ya, kalau cuma ngasih sana ngasih sini sebagai YouTuber ya bisa, bagus. Cuman masalahnya nggak cuma 1-2 orang di Jawa Barat itu yang punya masalah kekurangan pekerjaan jutaan apa ratusan ribu, mungkin jutaan ya. Jutaan orang miskin, jutaan orang yang nggak punya beras, nggak bisa diselesaikan secara karitatif kan dengan kemurahan hati seorang. Jadi harusnya ada keputusan politik ya yang yang menyelesaikan akar masalahnya, bukan yang bersifat karitatif. Yang si A dikasih, yang si B tetap miskin. Si B dikasih, si C, D, E, F, G tetap melarat. Jadi harus ada strategi yang dipikirnya, strategi jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat, termasuk di Parung, di kampung saya ini. Kampung ini ada 9 desa. Saya tahu orang-orangnya, tetangga di sini kiri kan beli beras ya, masih beras literan. Ya kan? Dan tentu mimpi-mimpi punya beras terus dapat duit jadi mereka senang setelah lihat YouTube KDM ya. Tapi setelah itu mereka pusing sendiri ya karena berasnya nggak ada di rumah. Nah, itu tanggung jawab pemimpin tuh untuk menyelesaikan, memberikan rasa aman yang cukup dan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, bukan tampil di sana di sini itu dapat tepuk tangan. Ada orang kematian, tepuk tangan setelah 150 juta diberikan ke 3 keluarga yang tewas itu. Kan harusnya mikir kenapa sampai mati, kenapa sampai rebutan makanan gratis tuh. Ada masalah di situ. Kalau saya nggak mau makanan gratis, saya datang itu meskipun di lapangan. Berarti ada sesuatu yang membuat mereka terpaksa datang untuk cari makan gratis kan. Nah, itu harus dipikir sama siapa? Sama Deddy Mulyadi, ya kan? Jadi jangan hanya menyentuh permukaan, harus lebih dalam, menyelam ke dasar lautan persoalan warga Sunda, warga Jawa Barat. Gitu Kang ya. Mugi-mugi waktu tiasa dimengerti lah gitu bahasa Sundanya mah apa yang saya ucapkan secara sederhana. Jadi menyelam lebih dalam ya. Kata Jalaluddin Rumi, gitu, penyair besar dari Persia, dari Turki, lahirnya di Turki di Konya itu sampai wafatnya 1207 sampai 1273 umur 66 tahun. Dia bilang kalau kamu pengen mutiara itu hendaklah menyelam ke dasar samudra. Apa yang kamu lihat di tepi pantai adalah buih dan bukan mutiara. Jalaluddin Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.